Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang telah hadir pada acara market review hari ini. Yang malam ini kita akan membahas suasana atau situasi setelah penutupan IHSG siang tadi atau sore tadi jam 13 lebih, jam 15 lebih. Adapun agenda pada hari ini saya akan sampaikan seperti berikut ya. Mohon izin untuk share presentasi saya. Ya. Pertama kita akan membahas ya IHSG secara umum saat ini, termasuk ke indeks-indeks sektor yang berada di dalamnya ya, seperti sektor energi, keuangan, properti dan lain-lain. Lalu dengan sendirinya kita akan juga melaksanakan perkiraan arah IHSG berdasarkan teknikal ya. Saya garis bawahi, jadi saya batasi berdasarkan teknikal. Karena seperti diketahui tidak ada kepastian di dalam penentuan arah. Yang pasti adalah yang ada hanya ketidakpastian. Jadi kita hanya membuat antisipasi saja. Tapi mohon maaf, apakah screen-nya kelihatan atau tidak ya? Belum, Om. Belum? Belum. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau screen-nya belum kelihatan, mestinya sudah kelihatan ya? Sudah, saya sudah. Sudah ya, kan? Sudah ya? Ada angka 01, 02, dan 03 ya? Sudah ya. Ya, ini agenda, belum ke IHSG, baru agendanya saja ya. Jadi baru agendanya saja. Jadi IHSG saat ini akan kita bahas, lalu indeks sektor, perkiraan arah, ya. Lalu IHSG berdasarkan teknikal, saya fokus, saya batasi berdasarkan teknikal. Ya. Lalu kita akan membahas juga saham the gainer and the loser pada hari ini. Jadi saham-saham yang naik dan saham-saham yang turun. Ya. Selanjutnya kita akan bahas, karena ini selalu menjadi isu juga ya, apakah foreign itu masuk atau keluar sih, maka akan kita bahas foreign buy and sell. Adapun online trading system yang saya gunakan nanti adalah datanya adalah dari salah satu sekuritas, ya saya tidak bisa sebutkan sekuritasnya, dan saya kira juga Anda sekalian ada sebagian yang menjadi nasabah dari broker tersebut ya. Jadi salah satu online trading system dari broker yang saya akan pakai datanya, nanti mungkin saya minta izin untuk membuka dulu data tersebut ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah watchlist untuk besok ya. Berdasarkan output aplikasi yang G-Club Trade atau PIPME miliki, yaitu dari AMTA dan dari G-Club Trade, ya, G-Club Trade Application. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai global market nanti ya. Global market kita juga akan bahas ya. Nah ini the global akan kita bahas. Dan selanjutnya kita dengan sendirinya akan mencapai kepada kesimpulan. Baik, saya akan share screen dulu. Sekarang adalah untuk membahas IHSG pada hari ini ya. Jadi kita lihat di sini saya menggunakan Investing.com untuk mereka-mereka yang baru bergabung. Perlu saya sampaikan bahwa Investing.com kecuali yang premium, di sini yang ada pro-nya itu premium, itu gratis dan sangat informatif untuk dipakai oleh Anda sekalian sebagai acuan market info. Jadi silahkan nanti klik investing.com ya, maka Anda akan juga
akan juga dapat melihat apa yang saya presentasikan sekarang. Oke, sekarang kita melihat misalnya indeks utama ya, indeks utama sebelum kita ke IHSG, kita akan membahas indeks utama dulu dengan IHSG sebagai yang paling pertama kita bahas. Nah, ini saya kira apa yang kita lihat hari ini adalah IHSG cukup memprihatinkan karena yang lain kalau saya scroll ke bawah hampir semuanya tuh hijau ya. Sedangkan IHSG sendiri merah. Dengan sendirinya ini harus dicari sebabnya. Sebabnya banyak lah, ada yang mengatakan harga komoditas turun, ada yang mengatakan menunggu acuan The Fed, dan yang semuanya memberikan kondisi yang tidak kondisif terhadap IHSG. Sehingga IHSG meskipun pagi hari agak dibuka pada teritori hijau, meskipun sangat tipis, akhirnya ditutup cukup cukup material, yaitu 0,66% atau 45 poin. Apakah ini IHSG juga dipengaruhi oleh penutupan Dow Jones tadi pagi, yaitu minus 18,65 poin, akan tetapi sebenarnya penutupan ini hanya 0,38%. Kalau dibandingkan dengan sehari sebelumnya, Dow Jones itu naik sampai 2, sekian persen. Jadi ini sebetulnya Dow Jones hanya merupakan technical corrections ya dari kenaikan yang secara signifikan beberapa hari sebelumnya. Jadi tidak bisa dianggap bisa mempengaruhi IHSG. Nah, kalau kita lihat market regional tadi pagi, kita mulai dari Nikkei ini ya. Ini semuanya positif. Kalau yang tanda merah jam ini semuanya sudah tutup ya. Ditutup positif semuanya. Ya. Ya, kecuali ini saya kira tadawul ini dari Arab ya. Sedangkan kita lihat juga di sini Eropa yang sekarang belum tutup, ini masih hijau di sini. Eropa hampir semuanya juga hijau ya. Masih hijau, belum ditutup, akan tetapi hijau dan hijaunya nampak cukup tebal semua ya. Hijaunya ini cukup tebal semua. Jadi ini dengan sendirinya sangat memprihatinkan mengapa IHSG hari ini turun sendiri ya, dan dapat dikatakan turunnya cukup tebal, yaitu 0,65%. Nah, sekarang meskipun Dow Jones tadi malam ditutup, tadi pagi jam 4 pagi ditutup minus 1,26, minus 126,85. Kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira Dow Jones arahnya kemana nanti malam pada pembukaan dan besok pagi pada penutupan dengan melihat indeks berjangka. Ya. Dow Futures. Nah, kita lihat indeks berjangka hijau. Ini sebenarnya bisa dipakai acuan bahwa kemungkinan nanti malam atau besok pagi ini Dow Jones serta indeks-indeks lainnya di Amerika, apakah itu US 500 ya, apakah S&P, apakah Nasdaq juga akan hijau ya. Ini perlu lihat. Jadi kembali bahwa kita prihatin kenapa sampai IHSG tadi siang ditutup negatif. Tapi bahwa kita jangan istilahnya berpikiran negatif. Justru ditutupnya negatif itu kalau kita berpikiran positif, dia memberikan kesempatan untuk kita membeli saham-saham lebih murah.
Baik, sekarang kita melihat IHSG-nya ya. Sudah melihat ya IHSG di sini? Kelihatan? Ya, kelihatan Pak Rahman. Kelihatan IHSG. Nah, lihat sekali IHSG di sini dia sangat konsolidatif ya. Beberapa hari ini konsolidatif di situ-situ aja. Nah, ini saya kasih merah, saya kasih hijau, kotak hijau. Dia sangat konsolidatif. Jadi naik turun di situ saja ya. Dan ini sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan lagi bahwa IHSG masih dalam keadaan secara jangka menengah itu dalam keadaan bearish dan tertahan oleh garis resisten yaitu MA60. Lihat setiap menyentuh MA60 dia tidak berhasil ya. Dia selalu tidak berhasil menembus MA60. MA60 itu garis yang warnanya apa nih? Purple ini ya. Warna purple vanila itu. Dia tidak berhasil ditembus. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa IHSG dalam keadaan konsolidatif dengan sukar menembus MA60 moving average 60 hari ya sebagai resisten, sebagai penahan. Jadi ini dia akan ke arah lebih tinggi kalau kita melihat dia berhasil menembus resistance ini, menembus penahan ini ya. Jadi dia akan lebih tinggi. Nah, ini sifatnya konsolidatif, ini juga kita bisa lihat kalau dikonfirmasi oleh satu template yang saya buat yaitu Ichimoku indicators ya. Nah, kita melihat sekali bahwa jika angka IHSG atau angka sebuah saham harganya berada di bawah di dalam awan kumo itu adalah yang merah, yang hijau, yang merah, yang hijau. Detailnya saudara kan sudah pernah belajar Ichimoku chart ya. Yang pernah belajar itu bisa dilihat kembali di sana. Bahwa jika berada di daerah dalam ini dia keadaannya adalah dalam keadaan konsolidatif. Jangka pendek ini netral ya. Jadi dia akan naik turun aja di daerah hijau ini ya. Kalau dia sampai menembus daerah hijau maka dia akan menuju ke arah daerah bullish. Daerah bullish itu kalau di atas daerah hijau, daerah bearish kalau di bawah daerah hijau. Ini adalah daily chart. Ini saya lihat di sini daily chart ya. Ini saya lihat Anda pointersnya ya, tanda panah. Ini daily chart. Akan tetapi kalau jangka pakai kita weekly chart, kita sebetulnya tidak terlalu pesimistik ya, karena kalau weekly chart-nya saya sudah perhatikan tadi, dia IHSG ini berada masih di atas awan kumo ini. Berarti masih dalam keadaan bullish. Dan kalau kita lebih jangka panjang lagi melihat monthly charts, dia sangat jauh di atas awan kumo itu. Ya, awan kumo. Akan tetapi dia pun sifatnya adalah konsolidatif, ya, tidak kemana-mana di daerah sini aja. Nah, jadi di dalam masa konsolidatif Anda harus sabar, gitu. Jadi Anda harus sabar. Mari kita sekarang melihat kepada sektor-sektornya, ya. Jadi ada sektor energi, ada sektor keuangan dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan melihat watchlist saya yang saya bikin di Investing.com. Ya, nah, di sini ada portofolioku ya. Nah, saya klik portofolioku, maka di sini akan, kalau Anda lihat ya, saya ada tunjuk nih portofolioku, maka akan tercantum di sana istilahnya folder-folder portofolio yang saya susun. Ada folder energi,
ada folder bank, ada folder transportasi, ada folder batu bara, ada folder macam-macam, LQ45, ada folder Kompas 100. Mari kita sekarang ada juga folder sektor, ya, indeks sektor. Nah, saya buka ya. Yang saya buka khusus bahasa Indonesia. Ini enaknya ada juga ada bahasa Indonesia enaknya. Oke, kita melihat indeks sektornya sekarang ya. Saya ada di sini, ada indeks sektor. Saya buat juga tadi siang adalah Kompas ya. Ini bank-bank utama BBNI, BBRI, Danamon, BBCA ya, BMRI. Nah, ini ulasan kalau Anda yang minta-minta. Ini ada sektor energi. Nah, sekarang kita melihat sektornya. Sektor mana saja yang the loser, sektor mana saja yang the winner. Sektor mana aja yang menjadi pemenang tadi siang, dan sektor mana aja yang menjadi pecundang. Kita lihat dengan kita mengklik di sini sektor ya. Oke ya, kita lihat sektor. Nah, kita lihat sektor yang di sini yang paling turun tadi adalah sektor energi. Oleh karena itu kita lihat misalnya batu bara turun, apa semua turun, yaitu 2,97%. Disusul oleh sektor industrial, transportation juga minus, keuangan juga minus, maupun beberapa seperti BBRI naik ya. IDX Kompas yang 100 Kompas 100 juga minus 0,78%, LQ45 juga minus, si IHSG tadi minus juga 0,65%, ya. Kesehatan turun 0,47%, dan lalu infrastruktur ya. Dan yang naik apa? Yang naik adalah consumer cyclical dan basic material ya. Jadi hanya dua sektor yang naik tadi. Jadi ini betul-betul perlu kita perhatikan. Lalu kemana kira-kira arah IHSG besok? Kita kembali ke gambar IHSG ya. Oke, kita kembali ke daily chart. Jadi karena masih berada di daerah awan kumuh ini, dapat dipastikan bahwa kemungkinan besok itu masih sifatnya konsolidatif. Akan tetapi Anda harus berhati-hati, lihat pola candle-nya. Jadi istilahnya pola ganda dari candle hijau dan merah. Kalau hijau ini diikuti oleh merah, maka kemungkinan besar, kemungkinan ya, saya tidak mengatakan kepastian, kemungkinan dia akan turun. Kemungkinan dia akan turun. Tidak ada yang pasti ya. Kemungkinan dia akan turun. Tapi mudah-mudahan ya. Tadi seperti Anda melihat indeks berjangka yaitu futures Dow hijau tebal saat ini, yang kita mengharapkan Dow futures ini mendorong juga Dow Industrial Average nanti malam menjadi hijau ya, jadi naik. Dan demikian juga kita lihat tadi Eropa hampir dapat dikatakan semuanya hijau tebal juga naik. Kita harapkan ditutup malam ini, dan ini mudah-mudahan menjadi suasana yang kondusif bagi IHSG, jangan sampai menjadi turun ya. Oke, sekarang saya akan meningkat kepada presentasi berikutnya. Siapa saja the gainer dan siapa saja the loser. Lalu foreign buy and foreign sell itu bagaimana ya, siapa yang net sell, siapa yang net buy. Maka saya akan tutup ini dulu stop share-nya, karena itunya belum saya buka ya, aplikasinya belum saya buka, jadi saya mohon untuk
Sorry to say, jadi saya tidak berhasil membuka, belum bisa nih membuka. You cannot minimize when you are recording this meeting. Oke, jadi saya tidak bisa membuka aplikasi saya nih. Tadinya saya ingin membuka aplikasi salah satu dari sekuritas. Saya lupa persiapkan tadi. You cannot minimize when you are recording this meeting. Oke, saya pause dulu recordingnya ya. Saya akan pause dulu recordingnya. Sebentar. Op. Foreign buy, foreign sale. Sekarang saya sedang akan mengakali bagaimana saya bisa membuka salah satu aplikasi ya. Oh iya. Bentar. Jadi saya akan stop dulu recordingnya.